Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih loh Kak Neneng. Ya, adik-adik kita dibersamai oleh Kak Neneng akan pembahasan ya. Kita akan menyimak pembahasan soal matematika kelas 6. Begitu ya. Boleh disimak adik-adik, siapkan catatannya dan siapkan jawabannya ya. Kemarin adik-adik menjawabnya apakah sudah betul atau belum betul. Oke, langsung saja dipersilakan Kak Neneng. Oke, baik. Terima kasih, Misti. Baik, adik-adik, sekarang kita akan menjawab atau membahas ya soal-soal tryout matematika ya. Oke, kita langsung ke soal nomor satu. Di sini ibu memiliki 2,5 kilogram tepung. Ia menggunakan 2/5 bagian dari tepung tersebut untuk membuat kue. Berapa kilogram tepung yang digunakan oleh ibu? Berarti caranya adalah kita tinggal kalikan aja ya adik-adik ya. 2/5, kan tadi hanya apa? Dipakai 2/5 bagiannya ya. Berarti 2/5 dikali 2,5 kilogram gitu ya. Nah, 2,5 itu kalau misalnya adik-adik bingung untuk cara menghitungnya gitu ya, boleh misalnya adik-adik ini rubah gitu ya 2,5-nya menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan desimal ya. Berarti di sini jadi 2/5 dikali. Nah, pecahan desimal kalau dirubah ke pecahan biasa itu jadi berapa nih adik-adik? Nah, 2,5 itu kan asalnya dari 25 per. Nah, karena di belakang koma itu hanya ada satu angka, berarti pembaginya itu atau penyebutnya itu adalah 10 ya, gitu. Karena di belakang komanya ini hanya ada satu angka. Jadi 25/10. Nah, ini adik-adik bisa kita langsung kalikan ya. 2 kali 25 sama dengan 50. Kemudian di sini 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi 50 per 50 itu sama aja kan dengan 50 dibagi 50 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Gitu ya. Jadi tepung yang digunakan oleh ibu adalah 1 kilogram. Gitu ya adik-adik. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B. 1 kilogram. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Perbandingan banyaknya anak laki-laki dan perempuan adalah eh, 3/4 gitu ya. Jadi perbandingan anak laki-laki dan perempuan di kelas 6 itu adalah 3/4. Jika jumlah anak laki-laki itu adalah 15 orang, yang ditanyakan berapakah jumlah anak perempuan gitu ya. Nah, ada banyak cara ya untuk perbandingan ini. Tapi di sini kita lihat ya adik-adik ya, pakai cara yang mudah kalau menurut kanan yang di sini. 3 jadi 15 itu dikalikan berapa? Ya, 3 harus dikalikan 5 ya, supaya jadi 15. Nah, berarti di sini 4 juga sama, harus dikalikan 5. Gitu ya. Jadi 4 kali 5 berapa? Sama dengan 20. Nah, berarti 20 ini merupakan uh, jumlah siswa anak perempuan. Gitu ya. Jadi dari perbandingan ini kita lihat, oh laki-laki itu 15, berarti 3 supaya jadi 15 dikalikan 5, maka yang perempuan perbandingannya 4 itu dikalikan 5 juga, jadi sama dengan 20. Jadi di sini anak perempuan ada 20 orang. Ya, oke, kita ke soal nomor 3. Nilai dari 3/4 dikali 12. Berarti ini tinggal 3/4 aja kalikan langsung 12 ya. Nah, boleh misalnya 3 kali 12 dulu berapa adik-adik nanti bagi 4. Atau boleh aja ya, kita misalnya baginya silang kayak gini nih, atas dan bawah gitu ya. 12 bagi 4. 12 bagi 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Nah, kemudian ini baru 3 kali 3 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9. Oke. Selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan pola bilangan berikut ini. 2, 4, 8, 16, dan titik-titik. Bilangan selanjutnya adalah, nah kalau kita lihat dari pola ini, dari angka pertama atau bilangan pertama, ini ya, 2 menjadi 4 itu karena dia dikali ya. 2 dikali 2, 4. Kemudian dari sini 4 jadi 8 itu juga sama karena ini dikalikan 2 juga ya. Ini dikali 2 gitu ya.
Kemudian ini juga sama, 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, berarti yang ini. 16 kalau dikalikan 2 hasilnya berapa nih? Nah, itu adalah jawabannya untuk bilangan selanjutnya. Jadi, kalau 16 dikali 2 itu adalah 2 kali 6, 12. 2 simpan bawah, 1 simpan atas, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Jadi 32 ya. Oke, sip. Selanjutnya soal nomor 5. 5 dikali titik-titik atau yang ada di dalam kotak gitu ya. Ditambah 10 sama dengan 35. Maka nilai kotak adalah titik-titik. Nah, berarti ini tuh adik-adik ya. Adik-adik tuh ini 5 dikali berapa gitu ya. Kotak itu yang harus kita cari kan ya. 5 dikali berapa sih yang kalau ditambahin 10 nanti tuh hasilnya 35 gitu ya. Berarti di sini adik-adik bisa lihat ya bahwa misalnya nih, apa namanya? Kalau kita bisa misalnya 5 kali berapa yang hasilnya itu nanti kalau ditambahin 10 jadi 35 gitu ya. Bisa 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, dan 5 kali 5, 5 kali 6, dan seterusnya. Nah, mana yang kira-kira hasilnya itu nanti 35 gitu ya. Berarti kalau kita coba itu 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20, tambah 10, bukan 35 ya, tapi kalau kita isi di sini 5 kali 5 itu sama dengan 25 gitu ya. Nah, 25 kalau ditambah 10 itu hasilnya adalah 35. Jadi nilai yang kotak ini adalah berapa? Adalah 5 gitu ya. Jadi bisa adik-adik dengan cara cari bilangan gitu ya, yang kalau dikalikan 5 dan ditambah 10 itu nanti hasilnya 35. Jadi jawabannya ya adalah yang A gitu ya setelah kita coba-coba. Oke. Baik. Kemudian kita ke soal nomor 6. Pecahan 2/5 setara dengan 0,4. Apakah benar atau salah? Gitu ya. 2/5 setara dengan 0,4. Nah, setara itu berarti bisa disebut juga dengan senilai ya. Berarti 2/5 betul nggak sih sama dengan 0,4? 0,4 itu berarti kalau kita rubah ke pecahan biasa jadi 4/10 gitu ya. Nah, kita lihat di sini apakah ini merupakan pecahan senilai? Kita lihat aja. 2 jadi 4 itu dia berarti karena dikalikan 2 ya. Nah, 5 jadi 10 berarti dia juga karena dikalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10 gitu ya. Berarti ini pecahannya merupakan pecahan senilai karena sama-sama dikalikan 2 itu hasilnya adalah 4/10 gitu ya. Jadi pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka yang sama. Jadi itu pecahan yang senilai atau setara. Oke, berarti jawabannya benar ya. Kita lihat soal nomor 7. Hasil dari 2/3 dibagi 4 adalah 1/6. Benar atau salah? Nah, kita hitung dulu aja gitu ya. 2/3 dibagi 4. Nah, 4 itu kan sama aja dengan 4/1 ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan yang bulat gitu ya, yang angka yang dia itu bukan pecahan gitu ya. Terus mau kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, tinggal pakai aja penyebutnya itu 1. Karena sebenarnya per itu adalah pembagi gitu. Jadi 4 bagi 1 kan sama aja dengan 4 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. 2/3 dibagi 4/1. Berarti kalau pembagian itu harus kita rubah ke perkalian ya. Nah, tapi nanti pembaginya ini dibalik gitu ya. Yang asalnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, berarti di sini jadi 2/3 dikali 1/4. Nah, kita boleh langsung kalikan ya. 2 kali 1, 2 per 3 kali 4, 12. Nah, ini kita bisa sederhanakan nggak 2/12 itu? Bisa. Dibagi dengan angka yang sama ya, kalau kita sederhanakan juga. Berarti ini dibagi berapa nih? Oh, 2 dan 12 itu bisa sama-sama dibagi 2, gitu ya. Nah, bagi 2 juga ini. Jadi 2 bagi 2, 1 per 12 bagi 2, 6. Jadi hasil dari 2/3 dibagi 4 itu adalah 1/6, berarti betul jawabannya ya, atau benar. Oke. Sip. Sekarang kita ke soal nomor 8. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai operasi hitung pecahannya? Oke, berarti kita harus hitung dulu ya.
satu-satu ya. 4/5 dikali 10 sama dengan 8. Betul nggak nih kalau 4/5 dikali 10 itu sama dengan 8 ya. Kita coba hitung dulu. Kita boleh ya sederhanakan. Ini 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, jadi ini betul ya. Untuk yang pertama betul, kemudian yang kedua 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/6. Kita hitung dulu, 1/2 dibagi 3. Nah, 3 itu tadi 3/1 ya, sama dengan apakah betul 1/6? Coba kita hitung, 1/2 berarti di sini karena pembagian dirubah ke perkalian, nah yang asalnya 3/1 jadi 1/3 dibalik ya. Oke, kemudian 1 kali 1, 1/2 kali 3, nah. Jadilah sama ya, berarti benar juga ya untuk apa pernyataan yang nomor 2 ini ya benar. 1/2 dibagi 3 itu adalah 1/6. Lalu kita lihat yang pernyataan ketiga, 2,5 dikali 2 sama dengan 5. Nah, kita tinggal kalikan saja 2,5, langsung kalikan 2. Apakah betul jawabannya 5? Kita hitung. 2 kali 5, 10 ya. Berarti di sini 0. Satunya simpan atas sini. Kemudian 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Nah, kemudian karena di sini di belakang komanya hanya ada satu angka, berarti komanya kita letakkan di sini gitu ya. Karena di belakang komanya juga harus ada satu angka. Nah, jadi 5,0. Atau kalau angka 0 di belakang koma itu bisa kita hilangkan gitu ya, 0 dan komanya ini. Jadi jawabannya adalah 5. Ini betul. Lalu kita ke pernyataan keempat. 3/5 dibagi 2 sama dengan 3/10. Apakah betul jawabannya itu? Kita coba hitung ya. 3/5 dibagi 2. Berarti dibagi 2/1. Oke, berarti kita rubah ke perkalian ya. 3/5 dikali 1/2. Ya, tapi dibalik ini ya kalau dirubah ke perkalian itu. Oke, berarti 3 kali 1, 3 per 5 kali 2, 10. Wah, ternyata jawabannya sama ya, 3/10. Berarti yang pernyataan 4 juga betul ya, benar gitu ya. Berarti di sini pernyataan di soal nomor 8 ini betul semuanya nih. Nah ya, oke kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan perbandingan berikut ini. Rasio buku cerita dan buku komik. Buku cerita dan buku komik itu adalah 5/3. Berarti kan Neneng tulis ya, buku cerita BC banding buku komik BK itu adalah 5/3. Kemudian jika terdapat 40 buku cerita, jadi buku ceritanya itu ada 40. Yang ditanyakannya adalah manakah pernyataan yang benar gitu ya. Oke, yang pertama jumlah buku komik adalah 24. Berarti kita cari dulu nih buku komiknya ada berapa. Nah, bisa pakai cara yang tadi ya. 5 supaya jadi 40 itu berarti 5 dikali berapa? Dikali 8 ya. Nah, 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, berarti yang 3 ini perbandingan yang buku komik itu kalikan 8 juga. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Berarti banyaknya buku komik ada 24 jumlahnya ya. Berarti ini betul ya. Oke, lalu pernyataan yang kedua, total buku adalah 64. Nah, kita tinggal tambahin aja 40 ditambah 24 sama dengan berapa? Kita hitung, ini sama dengan 64. Berarti ini juga pernyataannya benar. Lalu, selisih buku cerita dan komik adalah 16. Berarti kalau selisih kita kurangi ya. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti karena yang besar 40 gitu ya. 40 dikurangi yang komik 24. Kita kurangi. 0 kurangi 4 nggak bisa. Berarti pinjam 1 puluhan dari sini. Ini jadi 10 ya. 10 kurangi 4 adalah 6. Kemudian ini sudah dipinjam 1. Jadi tinggal 3. 3 kurangi 2, 1. Jadi ternyata selisihnya juga betul. Adalah 16 ya. Kemudian pernyataan yang ke 4, jika ditambah 10 buku komik, maka perbandingannya menjadi 5/4. Oke, jadi buku komiknya ini tambah 10 ya. Berarti yang asalnya 24 jadi berapa? Jadi 34 ya. Nah, buku
cerita itu 40. Nah, kalau dibuat perbandingan berarti 40 banding 34. Dan kalau kita sederhanakan, ini tidak bisa ya kita bagi dengan angka yang sama, tidak bisa disederhanakan lagi gitu ya. Berarti untuk perbandingannya menjadi 5 banding 4 itu adalah salah ya. Jadi mana saja yang betul tadi adik-adik? Yang betul itu adalah pernyataan yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nomor 10. Perhatikan pola bilangan berikut 1, 3, 9, dan 27. Manakah pernyataan yang benar? Oke, pola ini adalah pola perkalian dengan rasio 3. Jadi artinya tuh apa namanya kelipatan 3 gitu ya. Satu kemudian kalikan 3 berarti di sini 3 apa satu kali berarti ini awalnya 1 terus kalikan 3 berarti 3 kalikan 3 9 kali 3 27 berarti ini betul ya. Kemudian bilangan selanjutnya adalah 81 berarti 27 kalau kita kalikan 3 apakah betul hasilnya 81? Nah, kita hitung 3 kali 7 itu 21 ya, berarti 1 simpan sini, 2 simpan atas. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Jadi betul bilangan selanjutnya adalah 81. Lalu bilangan kelima adalah 54. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi 81. Berarti bilangan kelimanya ya ini 1, 2, 3, 4, 5 bukan 54 ya, tapi adalah 81. Jadi yang ini pernyataan ketiga salah, lalu setiap bilangan dikalikan 3 untuk mendapatkan bilangan berikutnya. Ya, betul ya. Oke. Jadi nih adik-adik mana saja yang benar jawabannya? 1, 2, dan 4. Ya. Oke, adik-adik. Terima kasih nih atas perhatiannya ya. Ternyata sudah selesai nih untuk mata pelajaran matematika. Kita kembalikan lagi kepada Misti. Oke, terima kasih Kak Neneng. Terima kasih juga adik-adik ya sudah menyimak pemaparan dari pembahasan TO kelas 6 ini. Alhamdulillah. Oke, kita akan masuk ke video berikutnya ya. Jadi Misi harapkan adik-adik juga bisa menonton untuk video-video berikutnya ya. Terima kasih adik-adik. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.